Saya sebagai perempuan yang mungkin dari Kota Rawa, ya filosofi perempuan tebang sagu itu menurut saya tuh kekuatan yang luar biasa, yang hari ini menjadi refleksi saya. Lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Membuat sebuah kegiatan itu bisa semudah itu. Ya karena kita punya keberanian. Susan, kamu duduk di sini. Ya, saya bingung kan mau bicara apa begitu. Tetapi pada saat itu Halo sahabat podcast RRI Merauke di mana saja Anda berada, senang sekali saya Frankie Wohel berada di studio atau galeri Tri Prasetya RRI Merauke, tentu saja dalam program podcast RRI Merauke. Kami berharap kabar Anda dalam keadaan sehat dan juga bahagia, seperti bintang tamu dan narasumber saya yang sepertinya bahagia karena baru-baru ini terpilih menjadi mandataris ataupun ketua pengurus pusat PMKRI terpilih. Yang luar biasa, dalam catatan sejarah PMKRI baru 77 tahun berjalan, dia adalah sosok orang Papua. Dan istimewanya dia adalah perempuan Papua dari Lumpur, Papua Selatan. Sudah bersama dengan saya Susana Kandaimu dengan obrolan kita Mutiara dari Lumpur, Papua Selatan. Selamat datang di studio atau galeri Tri Prasetya RRI di program kita podcast RRI Merauke. Kakak Susan, apa kabar? luar biasa, terima kasih Kakak Frankie dan juga RRI Merauke, sahabat podcast RRI Merauke yang turut mengundang saya. Biasanya kan saya juga ikut mewawancarai ya, tapi luar biasa sekali. Terima kasih RRI atas ruang yang luar biasa. Baik. Selama kurang lebih 4 tahun kemarin lah, itu merupakan pengalaman the best. Oke, nanti kita mungkin akan sedikit ngobrol lebih dalam karena sahabat podcast Susan juga punya aktivitas mingguan ya di RRI. Betul. Sebenarnya sudah bagian dari RRI karena pengisi atau pemandu khusus program Aceh Papua di Pro 2 RRI Merauke yang biasanya ngundang orang. Tetapi edisi spesial kali ini kamilah yang mengundang Susan Kandaimu. Baik Susan, ini berbicara tentang Mutiara Lumpur dari Papua Selatan. Sebelum sampai ke situ, Susan tentu saja yang saya tahu Susan ini asli Mapi ya. Iya, betul. Perempuan Mapi. Dan punya banyak pengalaman yang Susan gali di luar dari Kabupaten Merauke, dan itu yang bisa Susan petik dan menjadi bekal sampai saat ini Susan suka berorganisasi dan punya kepercayaan diri. Nah mungkin Susan bisa bercerita bagaimana masa-masa di mana dulu Susan masih menjadi pelajar sebelum nanti memilih untuk sekolah di Tanah Jawa. Mungkin bisa dicerita. Iya, saya memang dulunya diberikan kesempatan oleh orang tua angkat saya, Pastor Andreas Vanumbi Projo. Beliau memberikan saya kesempatan sekolah di Jawa, dan pada akhirnya memang menempuh beberapa pendidikan. Tahun berapa tuh? Kurang lebih sekitar tahun 2000-an ini ya. 2000-an ke atas 2000-an ke atas. Belasan ya. Ya, belasan. Setelah itu saya kembali ke Merauke, lalu saya juga melanjutkan pendidikan lagi dan juga terlibat di berbagai aktivitas bersama pemuda dan juga aktif di PMKRI cabang Merauke. Baik, luar biasa. Jadi modal yang bisa Susan dapatkan yaitu keluar dari zona nyaman. Dalam hal ini kuliah di Jawa sana ya Susan. Tapi kalau Susan melihat sendiri sebenarnya apa yang bisa kita ambil atau setiap pribadi anak Papua bila keluar untuk menggapai cita-cita atau ilmu atau pengalaman kalau dia memang harus keluar daerah? Kalau menurut saya ya, ketika teman-teman dari Papua ataupun mungkin teman-teman dari seluruh Indonesia
ketika mereka mendapat kesempatan kuliah keluar daerah masing-masing, yang pertama mungkin yang perlu teman-teman lakukan adalah bagaimana kita beradaptasi. Baik. Kita berinteraksi sosial dengan masyarakat setempat. Kenapa demikian? Karena menurut saya ketika kita mampu beradaptasi dengan masyarakat setempat, yang boleh kita katakan adalah lingkungan masyarakat yang baru ya. Iya, lingkungan yang baru. Tentunya orang-orang tersebut akan memberikan support kepada kita. Karena yang pertama mereka tahu bahwa anak-anak ini lagi merantau. Merantau dan mengenyam pendidikan. Tentunya mereka membutuhkan berbagai pihak untuk memberikan mereka support. Karena mereka jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, dan jauh dari teman-teman sebaya mereka yang mungkin dulu mereka sekolah sama-sama. Mereka harus berpisah. Nah, orang-orang di sekitar itu yang akan menjadi support system pertama. Nah, itu yang mungkin menurut saya perlu dilakukan oleh anak-anak yang ingin merantau, bahkan dan mungkin sekarang sedang merantau. Ayo teman-teman mulai berinteraksi dengan berbagai pihak, terutama mungkin Pak RT. Pak RT itu kan orang yang menurut saya penting sekali teman-teman membangun komunikasi, sehingga hal-hal yang mungkin teman-teman butuhkan dalam kehidupan sosial itu akan terbantu. Karena ya saya juga punya cukup pengalaman merasakan, seperti itu ya. Cukup merasakan bahwa sangat dibantu ketika kita beradaptasi, berinteraksi sosial dengan orang-orang di sekitar kita, di tempat kita merantau untuk mengenyam pendidikan. Baik, itu dulu Susan di kota apa di Jawa? Saya waktu itu di Jakarta. Di Jakarta ya. Jakarta. Baik, luar biasa. Nah, tetapi bagaimana Susan melihat anak-anak Papua yang mungkin tidak diberi kesempatan untuk keluar dari tanah Papua atau dari Papua Selatan, tetapi bisa mengasah kualitas dia di tanah kita sendiri? Oke. Kalau dari saya yang pertama mungkin perlu juga ya interaksi. Ketika teman-teman kuliah, silahkan berinteraksi dengan teman-teman kuliah di sini ya. Iya, misalnya kita di Papua, entah mungkin di Jayapura, di Merauke sendiri, bahkan mungkin di Manokwari. Silahkan teman-teman berinteraksi dengan siapa saja, mahasiswi yang ada di kampus tersebut, begitu. Karena itu akan memberikan banyak sekali pengetahuan, informasi. Ada hal yang saya tahu, mungkin dia tidak tahu. Benar. Ada hal yang dia tahu dan saya tidak tahu. Nah, disitulah kita berbagi. Jadi misalnya kita punya teman dulu sama-sama satu sekolah di SMA, terus kita masuk ke universitas, ayo kita berbaur dengan siapa saja, supaya hal-hal yang mungkin kamu tidak memahami dibantu oleh teman-teman ini. Nah, baik, jadi perkuliahan itu adalah ajang perkenalan, tapi juga ajang untuk kita menyerap berbagai informasi dan keadaan ya, seperti itu Kak Susan. Ajang itu pada saat misalnya mereka pada saat penerimaan mahasiswa baru tuh, kan itu sekitar 1.000-2.000 lebih, jadi itu kesempatan. Benar. Ayo berteman dengan siapa saja. Tapi begitu. itu yang memang Susan lakukan sejauh ini, pergaulan yang Susan ciptakan. Ya betul, karena ketika saya kuliah, saya harus memberanikan diri. Di samping kiri kanan saya itu siapa? Silahkan, nama saya Susan, saya dari sini, kamu dari mana? Hal-hal itu kalau kita bangun, pasti teman-teman juga mereka tidak segan begitu. Ternyata dia ramah, ternyata dia begini. Nah, hal itu yang mungkin menurut saya dibangun oleh teman-teman muda yang mau jadi mahasiswa. Karena dong bilang mahasiswa ini kan segala-galanya kau tahu begitu. Jadi pertama kali menjadi mahasiswa, ya silahkan membuka diri, memperkenalkan dirimu terlebih dahulu. Itu akan membuat kesan tersendiri. Cuma begini Susan, seringkali kan kita lihat nih anak-anak Papua khusus asli Papua, karena memang Susan ini asli Papua ya, mungkin bisa memberikan sebuah ajakan dan juga keberanian bahwa ada seringkali mereka menganggap bahwa aduh kita beda, aduh itu bukan circle kita, hanya bergaul di yang merasa sama, yang merasa bahwa kita saja sudah zona-zonanya kita saja. Nah, seringkali kepercayaan diri itu atau keterbukaan diri untuk bergaul lebih luas itu bukan tidak mau, tapi mungkin tidak berani. Nah, kira-kira harus seperti apa pandangan Susan yang saat ini Susan juga punya pergaulan banyak suku, teman-temannya dari berbagai kalangan. Apa yang bisa Susan bagikan? Ya,
Kalau dari saya yang pertama kita berani. Berani. Gitu. Cuek juga mungkin perlu ya Susan. Ya, kita berani mengungkapkan apa yang menurut kita mau nih, begitu. Kadang-kadang kan kita mau ungkapkan tapi aduh saya takut dan sampai dong terima saya kah. Baik. Atau tidak, mungkin ketika saya menyampaikan apa yang misalnya saya perkenalkan terus dong menjauhkan. Nah, saya pikir kembali lagi kepada bagaimana saya berani menyampaikan bahwa saya ini Susan, saya dari Merauke. Nama kamu siapa, seperti begitu. Artinya pembawaan diri masing-masing itu yang akan menjadi nilai plus gitu. Karena ya itu yang saya lakukan kepada siapapun yang menurut saya orang baru dalam satu ruangan, maka saya harus menjadi orang pertama yang menyampaikan siapa saya, artinya mempromosikan diri seperti itu. Sebenarnya antara bisa dan tidak bisa nggak jadi masalah, tapi berani dulu. Berani dulu begitu. Saya pikir ketika kita berani menyampaikan kepada siapapun, mereka akan respect ke kita. Betul. Walaupun sekali. Mungkin awalnya dong tidak merasa bahwa menerima, tapi dalam waktu berjalan pasti orang akan menerima. Yang penting mungkin juga kita konsisten ya. Jangan sampai saat kita mencoba bergaul, membuka diri, malah kita jadi ciut duluan ya. Tapi justru konsisten itu akan membuat kita jadi menguasai dan bisa memilah-milah. Ini circle yang bisa menerima kita dan ini yang tidak. Betul. Kalau pengalaman Susan di dunia perkuliahan atau dunia pergaulan sejauh ini berorganisasi? Ya, kalau saya masalah terima dan tidak terima itu kembali lagi kepada ketangguhan pribadi ya. Ketangguhan artinya saya berani mempromosikan diri saya terlepas mereka mau menerima atau tidak, karena dari sekian orang yang kita kenal mereka akan mengambil nilai kita begitu. Dan ya lakukan apa yang menurut kok mau lakukan begitu. Selama itu tidak menyinggung orang lain, betul, atau tidak merugikan orang lain atau diri kita sendiri ya. Iya, betul. Oke, that's right. Oke, Susan, kita masuk dalam pengalaman dirimu berorganisasi. Menurut Susan, atau kenapa Susan menganggap organisasi itu penting? Dan dalam organisasi itu apa yang sebenarnya Susan cari dan sejauh ini apa yang Susan dapatkan dari berorganisasi? Karena berorganisasi juga salah satu ruang yang perlu untuk kita raih, apalagi sebagai seorang anak muda, khususnya anak Papua. Oke, kalau dari saya kenapa organisasi itu penting? Karena banyak hal yang kita dapatkan selain di dunia perkuliahan. Kita juga mendapatkan ilmu pengetahuan, terus relasi, lalu pertemanan juga. Itu kita dapat di aktivitas di luar kampus gitu. Dan saya pribadi sangat merasakan itu ketika saya berorganisasi di PMKRI dan juga terlibat di berbagai komunitas. Ketika kita diberikan kepercayaan dan kita mengatakan bisa, itu orang-orang di sekitar kita akan menganggap bahwa oh dia bisa nih gitu. Nah, ketika kita mengatakan bahwa saya tidak bisa, kita ragu kepada diri sendiri, peluang kedua juga kemungkinan kecil begitu. Jadi selama pengalaman saya sejauh ini ya saya diminta menjadi ketua panitia misalnya, ya saya bersedia begitu. Bisa tidak bisa ambil dulu ya? Iya, ambil dulu karena sebagai kader siap tidak siap harus siap begitu. Karena kalau misalnya kita tidak siap, mau sampai kapan kamu tidak siap begitu. Awal masuk di PMKRI kapan sih Susan? Saya masuk di PMKRI cabang Merauke itu 2015 ya, dan masih terus bertahan dan akhirnya jadi ketua PMKRI di Merauke. Ya, betul. Dan baru-baru ini terpilih menjadi ketua pusat ya. Iya, betul. Baik, Susan menjadi seorang pemimpin, susah atau gampang sejauh ini memimpin sebuah organisasi PMKRI? Oke, memimpin itu menurut saya susah gampang ya. Susahnya di mana, gampangnya di mana? Susahnya dulu nih. Susahnya kita harus mengetahui karakter setiap pribadi yang menjadi pengurus ya. Apalagi yang lebih tua dari kita umurnya ya. Terus teman-teman anggota yang juga punya karakter yang berbeda-beda, itu juga membuat saya belajar gitu. Baik, kalau yang mudahnya?
Mudahnya itu kita bisa membuat suatu kegiatan yang dia berdampak buat masyarakat luas itu. Kemudahannya itu. Gitu. Itu mudah ya? Ya mudah, karena menurut saya membuat kegiatan, sukseskan kegiatan, banyak orang mendapat manfaat, itu menurut saya mudah. Mudah banget ya. Apa ya yang menjadi tips dari Susan sehingga membuat sebuah kegiatan itu bisa semudah itu? Ya karena kita punya keberanian. Kembali lagi ya ke berani itu ya. Karena ketika kita berani, maka akan banyak sekali orang memberikan peluang. Emang sekarang Susan melihat banyak anak muda yang takut berorganisasi atau takut untuk melakukan sesuatu. Baik itu mungkin idenya bagus, cuma karena dia tidak mengeksekusi, dia tidak melakukannya, akhirnya kualitas dia tidak terlihat dan tidak teruji. Atau gimana? Kalau sejauh saya menjadi ketua Presidium PMKRI Cabang Merauke dan sebelumnya saya menjadi Presidium Pendidikan dan Kaderisasi, saya masih melihat teman-teman muda yang berkuliah, mereka belum punya komitmen untuk satu organisasi. Jadi masih mencoba-coba terlibat di sini, terlibat di sana. Itu bagus juga. Bagus karena kan menambah relasi, pengetahuan. Tetapi akan sangat lebih baik kalau teman-teman konsisten sama satu organisasi yang memang dia betul-betul fokus untuk membentuk saya. Yang lain itu ibaratnya dia menambah yang mungkin menurut kita melengkapi, belum ada di sini, belum ada di sini, yang sana melengkapi. Silahkan gitu. Tetapi ada porsi waktu yang memang saya konsistennya di sini begitu. Baik, nah ini berbicara tentang jabatan yang sudah diemban oleh Susan sebagai Ketua PMKRI Merauke ya, Presidium PMKRI Merauke. Program apa sih yang kemarin sudah dijalankan dan seberapa berhasil nih Susan? Program-program yang kami jalankan dalam masa kepengurusan dari 2021 sampai 2023 itu ada beberapa presidium. Presidium Pendidikan dan Kaderisasi, kami melakukan kegiatan masa penerimaan anggota baru, terus masa bimbingan, lalu latihan kepemimpinan kader LKK, dan juga konferensi studi regional setingkat Papua di Timika, dan juga teman-teman mengikuti konferensi studi nasional di Bali. Dan saya sejak diberikan tanggung jawab naik sebagai ketua itu, saya kurang lebih sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk mengikuti kegiatan nasional. KSN Konferensi Studi Nasional di Manado, lalu kita mengikuti kongres di Samarinda, itu kurang lebih ada 11 orang yang berangkat. Lalu berikutnya lagi rapat kerja nasional di Toraja, itu juga 11 orang yang berangkat. Lalu KSR di Timika itu 2 orang yang berangkat, dan yang terakhir adalah konferensi studi nasional di Bali itu 5 orang yang berangkat. Dan pada kesempatan ini juga saya mau mengucapkan terima kasih untuk berbagai pihak, terutama pemerintah Kabupaten Merauke, Bapak Bupati Dr. Andus Romanus Umbara KMT, yang sudah memberikan banyak support. Beliau sangat mendukung sekali untuk kepemudaan. Lalu pejabat gubernur juga memberikan support kepada kami, dan ini menurut saya 2 figur yang luar biasa yang hari ini memberikan perhatian kepada anak-anak muda di Provinsi Papua Selatan untuk ayo kalian harus berorganisasi, harus menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan Provinsi Papua Selatan. Karena tidak menutup kemungkinan PMKRI juga bisa melahirkan calon pemimpin-pemimpin di daerah ini ya, Susan. Betul, karena di setiap daerah di seluruh Indonesia kami PMKRI ada, dan 77 tahun ini PMKRI sudah melahirkan banyak sekali pemimpin yang berkontribusi untuk daerah dan juga untuk nasional. Baik. Nah, bicara kaderisasi, saya penasaran.
seperti apa kaderisasi yang selama ini Susan ciptakan? Oke. Karena organisasi juga menjadi wadah untuk kaderisasi, terutama untuk mutiara-mutiara dari ujung timur Indonesia, Papua Selatan. Nah, kalau kita bicara tentang kaderisasi nih, anak-anak muda di Merauke dan juga di Provinsi Papua Selatan, saya melihat sejauh ini sebenarnya mereka tuh butuh figur yang harus dekat dengan mereka. Inspiratif ya. Inspiratif, terus bisa mendengarkan apa sih yang menjadi keluhan mereka dan berusaha untuk mewujudkan begitu. Dan kami di PMKRI sendiri memang kegiatan berdasarkan silabus organisasi secara nasional, masa penerimaan anggota baru, masa bimbingan, latihan kepemimpinan kader, konferensi studi regional, konferensi studi nasional. Itu adalah silabus yang harus kita ikuti sebagai anggota sehingga kita mampu menjadi kader-kader yang siap berkontribusi untuk daerah, bahkan juga berkontribusi untuk di nasional. Nah, ada beberapa teman-teman muda yang memang saya menjaring dan kembali lagi memang kita membutuhkan, anak Papua ini membutuhkan figur yang dekat sekali dengan mereka begitu, karena itu bisa memacu setiap pribadi ya. Iya, itu bisa memacu mereka untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari, apalagi mungkin mereka jauh dari orang tua misalnya, mereka studi di Merauke secara mandiri gitu ya. Secara mandiri, maka mereka butuh teman cerita untuk saya seperti ini kakak, oke, kamu harus seperti ini begitu, atau kamu perlu tambah ini supaya melengkapi apa yang kurang. Kalau Susan sendiri siapa nih sosok inspirator? Sosok inspirator saya memang sebenarnya banyak ya. Banyak. Namun satu yang menurut saya menjadi inspirator saya adalah Michelle Obama. Ya. Why? Kenapa? Karena menurut saya dia salah satu figur perempuan berkulit hitam yang memang menjadi sosok di balik suksesnya Barack Obama gitu. Itu yang menurut saya menjadi inspirator, dan juga banyak perempuan-perempuan di Indonesia, bahkan perempuan-perempuan di tanah Papua yang hari ini juga punya kontribusi besar terhadap kemajuan perempuan di tanah Papua. Baik, nah berbicara tentang perempuan nih, menurut Susan, perempuan Papua yang hebat itu harus seperti apa? Ya. Kalau menurut saya perempuan Papua yang hebat itu ya harus berani, harus tangguh. Begitu. Artinya masing-masing perempuan di Papua ini mereka punya nilai budaya yang mungkin kita harus kembali melihat nilai budaya kita sebagai perempuan Papua itu seperti apa. Nah, itu yang mungkin menjadi refleksi. Contohnya kayak gimana? Contohnya kalau misalnya saya sebagai perempuan dari MAPI tuh dia bisa tebang sagu pakai kampak. Bisa? Ya, dia bisa tebang sagu pakai kampak, lalu dia yang belah sagunya, dia yang pangkur, dia yang ramas, sampai dia bisa bikin jadi papeda. Iya, terus dia yang bawa dengan iba sampai rumah, makan dia yang bakar, baru dia akan memberikan kepada keluarga dan anak. Saya pikir itu salah satu filosofi bahwa perempuan tuh harus kuat begitu. Kok harus kuat seperti perempuan MAPI yang ditebang sagu itu gitu sih. Baik, luar biasa ya. Kata-kata simple tetapi punya makna yang dalam dan kekuatan yang Susan bagikan ya. Sehingga kita anak Papua atau yang tinggal di Papua atau perempuan Papua diingatkan bahwa setiap pribadi itu punya sisi kuat. Betul. Tapi kuatnya itu mau dia aplikasikan atau tidak. Tapi kalau kuat itu dia simpan, ya kuat itu akan hilang, lebur. Betul. Tapi kalau kuat itu dia tunjukkan, maka kuat itu bisa semakin kokoh. Atau gimana menurut Susan? Iya. Jadi kekuatan perempuan Papua itu saya pikir kembali kepada budaya masing-masing. Budaya masing-masing. Budaya masing-masing. Saya sebagai perempuan yang mungkin dari Kota Rawa, ya filosofi perempuan tebang sagu itu menurut saya tuh kekuatan yang luar biasa.
yang hari ini menjadi refleksi saya. Begitu, ketika perempuan Mapindi bisa tebang sagu, ya berarti kok harus berani begitu. Maka kembali lagi ya, saya mengajak teman-teman perempuan di Papua, mari teman-teman kita kembali kepada kita punya budaya masing-masing, filosofi perempuan di daerahmu masing-masing, gali filosofi itu, lalu jalan bersama filosofi budayamu sendiri. Saya pikir itu akan menjadi satu kekuatan yang bisa kita bagikan kepada perempuan Papua lainnya, bahkan mungkin perempuan Indonesia. Baik, nah tapi Susan, seringkali kan sebagai manusia biasa ada titik terlemah kita, titik terendah kita. Nah, bagaimana Susan untuk membangkitkan diri dan diingatkan kembali bahwa kita punya kekuatan gitu. Tapi seringkali di saat seseorang lagi lemah, lagi down itu, dia lupa akan jalan menuju orang yang bangkit lagi. Nah, mungkin gimana nih? Nah, di saat titik kelemahan itu saya pikir itu Tuhan punya cara ya. Tuhan punya cara untuk membuat kita itu kembali menyampaikan kepadanya sih. Baik. Dan Tuhan juga menitipkan malaikatnya toh. Malaikat di bumi lah, gitu. Malaikat di bumi untuk membantu anak-anaknya. Mungkin minta masukan dari orang-orang sekitar yang yang tadi dibilang circle yang bisa memberikan masukan yang baik, kita ada di situ. Nah, itu yang saya namakan malaikat bumi. Malaikat bumi. Jadi Tuhan mengirim malaikat buminya untuk membantu anak-anaknya yang mungkin sekarang lagi down, lagi sedih, lagi butuh orang. Saya pikir itu yang saya namakan mereka adalah malaikat bumi yang Tuhan kirimkan sih. Siap. Nah, nah ini yang paling inti nih yang saya mau tanya. Akhirnya terpilih nih jadi mandataris, kemudian ketua pengurus pusat PMKRI terpilih. Perasaannya gimana? Perasaannya sejauh ini luar biasa. Karena apakah ini impian Susan? Impian karena saya sejak terlibat dalam organisasi itu saya ditantang terus begitu. Saya ditantang terus dan saya ambil terus. Saya nggak pernah bilang bahwa saya tidak bisa begitu. Karena apa? Ketika saya bilang tidak bisa, peluang kedua itu kecil. Belum tentu datang. Iya. Jadi saya selalu mengatakan bisa, sambil saya berpikir orang siapa yang akan membantu saya untuk menyelesaikan saya punya tugas. Atau dengan cara seperti apa? Dengan cara saya akan menghubungi orang-orang terkait begitu. Orang-orang yang menurut saya mereka sudah luar biasa. Baik. Ya kembali lagi yang awal obrolan kita ya. Pergaulan itu sangat penting, berkolaborasi dengan orang-orang yang hebat agar kita juga hebat ya. Susan ya. Betul. Baik. Program apa yang Susan siapkan saat nanti kalau sudah dilantik menjadi ketua pusat PMKRI? Iya, tentunya ada 5 poin ya, 5 poin yang menjadi fokus utama saya. Yang pertama terkait dengan sumber daya manusia atau kaderisasi. Baik. Lalu yang berikut terkait dengan literasi nasional. Saya pikir literasi nasional ini menjadi penting sekali untuk bagaimana kita mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Lalu yang berikut terkait dengan isu-isu lingkungan yang perlu sekali kita melakukan penyadaran kepada anak muda terkait dengan mungkin hal yang paling kecil adalah sampah, lalu kesadaran untuk bagaimana mengolah kearifan lokal menjadi nilai tawar yang tinggi. Baik. Lalu yang berikut lagi bagaimana kita mencintai budaya kita dan juga melestarikan budaya kita sendiri. Lalu yang berikut terkait dengan masyarakat adat, bagaimana kita kembali lagi mengenal masyarakat adat dan menjadi pemuda-pemuda yang hebat untuk bersama-sama dengan masyarakat adat mengelola sumber daya manusia, sumber daya alam yang menjadi jantungnya Indonesia.
Baik, itu beberapa 5 program ya Susan ya. Iya. Tentu saja harus dilengkapi dengan tim yang kuat nih. Betul. Kayak gimana nih untuk betul. memilih tim yang akan mendukung support sistem berorganisasi yang akan Susan ciptakan nanti setelah dilantik. Ya, jadi memang teman-teman yang akan terlibat bersama saya adalah mereka yang ada di seluruh Indonesia, teman-teman cabang yang ada di seluruh Indonesia, dan saya sangat yakin teman-teman ini memiliki kualitas, kemampuan yang luar biasa karena mereka punya anggota penyatu, mereka punya cabang, mereka punya daerah yang turut memberikan kontribusi dalam peningkatan kapasitas mereka di masing-masing cabang gitu. Dan saya sangat excited dan sangat siap sekali menjadi bagian daripada kepemimpinan nasional karena menurut saya ketika saya berada di sana saya bisa memberikan kontribusi dari tanah Papua untuk Indonesia. Apa yang teman-teman pikirkan, apa yang kami pikirkan bisa berdampak. Baik. 77 tahun PMKRI berdiri dan baru di tahun ini, tahun yang ke-77 dipimpin oleh anak Papua. Harga diri, nama baik Papua ada di tangan kepemimpinan Susan. Seperti apa untuk Susan menjaga nama baik dan kualitas serta kehebatan kita dari Papua di pusat nanti? Baik, Kakak Franky, tentunya harus punya komitmen. Komitmen untuk berkarya. Baik. Saya punya kutipan dari Mother Teresa, itu lakukanlah hal-hal kecil dengan cinta yang besar. Saya pikir kutipan itu yang sampai hari ini menjadi dorongan untuk melakukan berbagai aktivitas. Walaupun tantangannya besar, ketika kita memiliki cinta yang besar dan tulus, semua itu akan mampu dilewati seperti itu. Cinta bisa merobohkan ketakutan, betul. Bisa merobohkan perdebatan, betul. Bisa merobohkan kejahatan, betul. Dan apa yang menjadi target itu bisa terwujud ya. Ya, amin. Harapannya demikian, Kakak Franky. Nah, Susan, satu lagi nih, seringkali organisasi PMKRI ini kan juga menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat. Betul tidak? Nah, berarti tanda petiknya ada unsur politik. Berniatkah suatu saat menjadi atau terjun di dunia politik? Kalau saya hari ini lebih banyak untuk bagaimana berpikir tentang kaderisasi. Kaderisasi. Ya, semakin banyak kita memberikan ruang kaderisasi, kita akan tahu siapa yang ingin terlibat di dunia bisnis misalnya, siapa yang terlibat di swasta, siapa yang terlibat di pendidikan, ekonomi, sosial budaya, bahkan yang tadi Kakak Franky bilang di dunia politik. Kalau saya sejauh ini saya masih mempersiapkan diri saya lebih baik sehingga suatu saat ketika ada peluang ya saya pikir ya tidak ada salahnya itu menjadi bagian daripada perjalanan saya. Baik. Apa targetnya? Target menjadi seorang saya apa? Legislatif atau malah pimpinan daerah? Kalau saya sejauh ini mungkin tergantung peluang ya. Tergantung peluang ya. Masih terlalu jauh mungkin menurut Susan ya. Ketika saya bekerja berkarya 2 tahun ke depan, saya pikir akan ada peluang. Dan di situ akan terbaca mana peluang-peluang yang mudah. Iya, betul. Bukan yang sulit ya. Karena mengambil keputusan juga mempertimbangkan ini mudah atau susah. Betul. Seperti itu ya Susan ya. Iya. Luar biasa. Baik, Susan. Sedikit keluar ya dari obrolan PMKRI. Susan juga 4 tahun ya menjadi pembawa acara di Mace Papua Pro 2 RRI Merauke. Betul. Sesaat lagi Susan akan meninggalkan program itu. Dan Susan juga dikenal dan banyak relasi melalui RRI Merauke melalui program Mace Papua di Pro 2. Apa yang paling berkesan atau apa yang Susan dapatkan sejauh ini? Kalau bicara tentang itu sebenarnya banyak sekali dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat RRI Merauke karena sudah memberikan saya banyak peluang begitu. Artinya saya bisa ketemu pribadi-pribadi yang luar biasa,
ada Kakak Frankie, ada Kakak Winona. Saya ingat betul pertama kali saya mau masuk di program Ngopi Ngobrol Pagi itu kan saya komunikasi ke Kak Winona ya. Kak Winona melalui inbox gitu. Kak Winona bilang, "Oke, Susan datang saja." Gitu. Nah, ketika saya datang juga tidak disuruh duduk, langsung disuruh, "Susan, kamu duduk di sini." Ya, saya bingung kan mau bicara apa begitu. Tetapi pada saat itu ketika saya sudah duduk bersama-sama dengan Kakak Frankie, Kakak Winona di program Ngopi Ngobrol Pagi setiap Sabtu jam 9 pagi sampai jam 10, ya itu pengalaman yang menurut saya luar biasa sekali. Pertama memang saya tidak bisa bicara apa-apa karena saya bingung kan mau bicara apa gitu. Tapi penerimaan yang luar biasa dari Kakak Frankie dengan Kakak Winona membuat saya terbentuk dan saya merasa betul-betul diberikan ruang diberikan ruang dan tidak hanya hari itu saja tapi terus menerus dan akhirnya diberikan kesempatan yang luar biasa memiliki program Mace Papua, Mari Cerita Tentang Papua. Itu juga menurut saya satu hal yang luar biasa yang tidak dipikirkan. Wadah ya. Iya, tidak mudah dari co-host menjadi host itu kan luar biasa. Sampai begitu. Menyiapkan co-host lagi ya. Dan sampai saya menyiapkan 2 co-host, bahkan juga ada beberapa teman-teman muda, perempuan-perempuan Papua yang mereka masih mahasiswa ini, dong juga bilang, "Ayo kakak, kita mau terlibat juga di Mace Papua." Gitu. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali sama RRI, terlebih khusus Pro 2 RRI Merauke ya, yang memberikan ruang seluas-luasnya. Teman-teman muda mereka boleh ke studio setiap hari Sabtu gitu, dan mereka tuh merasa bahwa itu luar biasa, ruang untuk berekspresi. Iya. Walaupun mereka hanya datang duduk lihat, itu luar biasa sekali. Sudah eksklusif ya. Iya, dan dari Mace Papua itu puji syukur juga mereka diberikan kepercayaan oleh kampus Universitas Musamus memberikan Paulindra Rabu-Abu Gepse sebagai Bupati Ekbang ya. Itu menurut saya luar biasa karena apa? Mereka melihat aktivitas dia di radio itu sudah menjadi nilai plus. Berarti ada personal branding ya? Ya, ada personal branding yang memang dibangun dengan RRI yang menurut saya itu luar biasa begitu. Belum lagi Marta yang ketika dia terlibat di Mace Papua, terus kampus juga melihat ini bagus nih, gitu bagus. Jadi dia diberikan ruang terus sehingga hari ini dia lagi mengikuti KKN kebangsaan di Ambon. Artinya pengaruh juga ya, pengaruh positif yang bisa didapatkan dalam hal membangkitkan kepercayaan diri di wadah yang tepat mungkin. Betul. Salah satunya di Pro 2 RRI di program betul Mace sekali. Papua. Dan Pro 2 RRI kan merupakan radio anak muda ya. Oke. Jadi saya kok jadi tersanjung ya dengarnya ya. Jadi itu pengembangan dirinya tuh super duper dapat, dan saya berharap RRI tetap memberikan ruang kepada anak-anak Papua karena mereka mendapat nilai plus yang menurut saya harus dibangun terus oleh Radio Republik Indonesia di wilayah Merauke ini supaya pengembangan diri, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang adik-adik yang Papua ini mereka sangat merasa terbantu. Bahkan teman-teman yang ada di Merauke yang mungkin notabene teman-teman Nusantara juga sebenarnya mereka tuh excited untuk mau ke radio, mau ke Pro 2 RRI Merauke. Kakak Susan, kita tuh mau ke sana gitu. Hanya memang saya lagi menyiapkan komunitas Mace Papua ini dia lebih baik supaya kedepannya RRI menjadi ruang kolaborator untuk mencari, melahirkan teman-teman muda khusus anak Papua. Iya, yang siap menjadi agen-agen perubahan. Mutiara Papua Selatan yang hebat lagi. Mutiara Papua Selatan yang hebat. Dan saya pikir RRI juga menjadi inisiator ya, membuka ruang secara menurut saya tuh luar biasa sukarela ya. Ketika saya terlibat di awal, terus hari ini saya
diberikan ruang ekspresi yang menurut saya luar biasa, tanpa batas malahan. Kau boleh ambil kau narasumber siapa saja yang menurut kau itu oke. Dan saya merasa merdeka, kebebasannya itu diberikan banyak oleh RRI untuk berkembang. Baik, mungkin Susan lupa ya kalau Mace Papua itu pertama kali Kakak Frankie telepon dari Asmat. Iya betul, itu pada saat COVID ya. Dan apa yang Susan katakan itu sudah yang menjadi impian kami RRI dalam hal ini melalui Pro 2. Betul. Apa sih yang cocok untuk anak muda Papua diberi ruang? Teleponlah Susan. Kakak Frankie belum bisa nih, bikinlah program Mace Papua. Mari cerita tentang Papua. Betul. Tapi ingat, narasumbernya harus anak Papua. Betul sekali. Dan Kakak Frankie, saya punya pendengar itu di seluruh selatan Papua, bahkan ada dari luar juga, bahkan ada yang mungkin dari kampung itu pernah sampaikan gitu. Kita senang sekali dengar Mace Papua karena apa? Mace Papua itu menghadirkan narasumber yang menurut mereka luar biasa. Ada narasumber yang memang dari kalangan masyarakat. Dan mungkin yang tidak tersorot jadi tersorot. Betul. Jadi selama ini yang tidak tersorot akhirnya tersorot dan tersorot terus. Viral kan? Viral ya. Oke, baik. Betul. Baik. Ya pastinya Susan akan meninggalkan program itu. Ya. Kami, Kakak Frankie juga sebagai koordinator nyampein terima kasih untuk kualitas. Dengan jerih payahnya sudah membantu kami di Pro 2. Sedih sebenarnya harus berpisah sama Susan, tetapi akan kembali menjadi mutiara yang lebih mengkilat lagi. Amin. Susan, akhir dari obrolan kita, Susan adalah sosok mutiara dari lumpur Papua Selatan. Bagaimana Susan harus menjaga mutiara ini tetap mengkilat dan berkilau, terpancar dari Jakarta sampai ke ujung timur Indonesia, Papua Selatan, memberi penerang, memberi penyemangat, memberi motivasi untuk anak-anak Papua kita. Ini juga sebagai pesan dan harapan Susan. Silakan. Ya. Pesan saya buat teman-teman muda, teman-teman muda dari Papua dan juga Papua Barat. Yang pertama, teman-teman harus berani. Yang kedua, harus menerima tantangan. Lalu yang berikut, berani mencoba. Dan yang berikut lagi harus percaya diri. Dan juga yang berikut lagi, pastikan ada figur-figur yang membantu teman-teman berkembang. Ketika teman-teman menyampaikan mimpi, harapan kepada satu orang, namun dia belum mendengarkan dengan baik, cari lagi orang yang akan mendengarkan. Belum dapat, cari lagi. Saya yakin akan ada orang yang mendengarkan impian, harapan teman-teman dan membantu mewujudkan begitu. Karena saya sendiri sebagai pribadi, saya sudah sangat merasakan sekali ketika saya bertemu dengan figur-figur yang luar biasa seperti Kakak Winona, Kakak Frankie, terus ada Kakak Marlinda Dinaulik, dan juga ada beberapa kakak-kakak yang luar biasa yang turut memberikan telinga, mata, hati mereka untuk mendengarkan apa yang menjadi harapan teman-teman. Jadi ketika teman-teman sedang merantau ataupun mungkin sedang ada di Papua, silakan berdiskusi dengan figur-figur yang membantu teman-teman berkembang. Dekati terus, komunikasi terus, supaya apa yang menjadi impian, harapan, dan cita-cita teman-teman itu terbantu. Karena saya yakin figur-figur itu akan memberikan informasi, lalu akan memberikan relasi juga kepada teman-teman ketika teman-teman juga mau berkembang. Baik, luar biasa Susan untuk waktunya bersama program kita podcast RRI Merauke ya. Semoga apa yang Susan bagikan ini juga bagian dari kekuatan
yang Susan sebarkan untuk anak-anak di Papua Selatan. Okay. Kita yang mendiami bumi Papua Selatan ataupun Iya. juga khusus untuk anak-anak asli Papua. Kalau Susan bisa, Iya. pasti yang lain bisa. yang lain juga bisa. Dan Kakak Iya. Frankie pun juga ikut merasa bangga, Siap. Susan, yang Iya. tadinya cuma datang main-main ke studio, Iya. sekarang bisa menjadi orang yang hebat dan mungkin nanti orang yang akan membantu kami kembali Amin, suatu saat amin. nanti. Aduh, thank you sekali buat Pro 2 RRI Merauke. RRI the best. Oke, tetap rendah hati, tetap andalkan Tuhan dan tetap membangun hubungan yang baik dengan siapa saja. Tentunya selalu belajar. Amin, Oke. amin. Bisa. Oke, terima kasih buat Susan Kendaimu, Ketua Pemkri Pengurus Pusat terpilih yang sudah berbagi waktu, bercerita, berbagi motivasi untuk sahabat podcast RRI Merauke yang menyaksikan program ini. Sukses buat Susan Kendaimu dan juga sukses buat Pemkri di mana saja berada. Dan akhirnya saya Frankie Wohel mewakili Kepala LPP RRI Merauke dan juga tim kerabat kerja program podcast RRI Merauke menyampaikan terima kasih. Ikuti terus program ini dengan narasumber atau bintang tamu yang berkompeten tentunya. Selamat berpisah dan sampai ketemu di lain waktu. Sekali di udara, tetap di udara. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih Susan. Oke. Aduh, siap.